Nama aku Mimi dan hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku UTBK di Universitas Indonesia. Jadi aku UTBK tanggal 29 April tahun 2021. Nah, hari ini kan hari terakhir UTBK. Udah yuk, istirahat aja yuk. Gak usah dipikirin lagi. Apapun hasilnya itu pasti udah yang terbaik dan pasti sesuai usaha kalian. Jujur aja ya, aku juga pas ngerjain UTBK itu aku tuh kayak melayang gitu, dah pasrah aja deh hasilnya gimana juga. Jadi ya hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku UTBK tahun 2021. Semoga kalian gak bosen ya. Jadi video ini isinya aku cerita, terus nanti ada cuplikan-cuplikannya gitu, terus ada juga wawancaranya gitu sama peserta-peserta UTBK yang lain. Selamat menonton, check it out. Misi, intronya mau lewat. Jadi kalian itu sama sekali. Mimi mau jujur. Jadi tadi itu cuplikan video jalan dari rumah aku sampai turun ke stasiun UI Depok. Nah, padahal tuh masih panjang lagi perjalanannya sampai tempat aku UTBK, tapi ternyata masuknya tuh jauh banget gitu ya. Gak nyangka kalau masuknya bakal sejauh itu. Tapi aku mau cerita dulu nih kejadian yang di kereta. Jadi aku kan dianterinnya tuh sama mamaku sama mbakku juga tuh. Namanya tuh Bu Inco gitu ya, mbakku itu namanya Bu Inco. Nah, jadi kami bertiga itu nggak tahu kalau misalnya sekarang itu di kereta nggak boleh ngomong. Kan kami bertiga tuh kan berisik kan orangnya, jadi ngomong terus di kereta terus bercanda-bercanda. Mamaku tuh sampai kayak dorong-dorong aku gitu, kayak rebutan tempat duduk gitu. Terus ada petugas yang ngeliatin aku terus gitu. Aku tuh dalam hati tuh GR, kenapa sih kok cowok ngeliatin aku terus gitu ya. GR banget gitu. Terus nggak taunya lama-lama kok ngeliatinnya tuh makin kayak beda gitu, kayak kenapa sih nih, kataku dalam hati. Lama kelamaan tuh dia nyamperin gitu, terus habis itu bilang, "Mbak, boleh tolong jangan berisik?" gitu. Malu banget kan, itu kan di kereta kan banyak orang, terus tugasnya tuh nyamperin nyuruh jangan berisik, itu kan kayak malu gitu ya. Habis itu petugasnya tuh selain ngajak ngomong aku juga ngajak ngomong mamaku sama ngajak ngomong mbakku, disuruh jangan ngomong dulu, gak boleh ngomong dulu, jangan berisik ya. Itu baru aja naik kereta udah langsung ditegur orang gitu ya. Aku makin takut kalau misalnya pas UTBK tuh gak boleh berisik, tapi kayaknya pasti gak boleh berisik lah, kan bakal ganggu gitu kalau berisik. Jadi kan akhirnya tuh kan sampai itu kan, pas turun dari stasiun UI Depok itu, fakultas pertama yang ditemuin sama aku itu adalah Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kan di Fakultas Ilmu Budaya itu bagus banget gitu, kayak di taman mana gitu loh, banyak banget pohonnya gitu. Pokoknya asri banget deh, rindang. Tapi kan aku sama mamaku tuh kayak nggak tahu jalan gitu, mbakku juga nggak tahu jalan dong. Ini kemana sih habis ini, kok jalanannya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Jadi akhirnya tuh kami nanya-nanya gitu ke semua orang yang lewat gitu, yang ada gitu, FIK tuh apa sih. Jadi kami tuh ada kan pertanyaan-nanya sama orang. Pertama nanya sama orang, FIK tuh apa mas? FIK itu di mana? Nah terus bis itu masnya jawab, oh ini Fakultas Ilmu Kedokteran. Ya kan aku bingung kan, perasaan Fakultas Kedokteran kepisah deh sama yang di sini gitu. Nggak taunya kan akhirnya nanya lagi gitu, karena belum terlalu yakin gitu sama mas-mas yang tadi, maaf ya mas. Nah nanya lagi tuh kan, ada tuh paman yang bersih-bersih di situ kan.
nanya FIK itu apa dan di mana. Ternyata FIK itu Fakultas Ilmu Keperawatan. Dan ternyata kalau jalan kaki itu dari FIB sampai FIK itu kurang lebih ada 4 km gitu loh, sampai mau 5 km kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi kan aku sama mamaku sama mbakku tuh bingung gitu naik apa. Ojek juga kan perasaan nggak ada di sini, kami nggak bawa motor. Bis kuningnya kan juga lagi nonaktif kan pas masa corona gini. Jadi kan kami jalan kaki tuh. Jadi kami jalan kaki aja dari FIB sampai ke FIK. Itu tuh berasa kayak ini bagus banget tuh buat jogging. Kalian yang mau jogging tuh bisa di situ. Soalnya tuh jalannya tuh rindang gitu. Habis tuh enak gitu jalannya. Tapi ya tetap aja capek kan lagi puasa juga gitu, jalan kakinya jauh lagi. Nah, pas di perjalanan menuju FIK itu Fakultas Ilmu Keperawatan, aku tuh sama mamaku sama mbakku kan ketemu sama gedung rektorat UI yang tinggi itu, yang biasa difoto sama orang, yang biasa ada di internet gitu. Jadinya aku tuh minta sama mamaku, "Ma, istirahat dulu ya, kita bikin video dulu di sini, foto-foto." Nah, ya akhirnya aku bikin video lah di situ. Nah, ini dia videonya. Jadi alhamdulillah nih di sini nggak ada orangnya, sepi, jadi nggak mengganggu yang UTBK pastinya. Jadi itu aku tuh UTBK-nya tuh di Fakultas Ilmu Keperawatan, kan nggak tahu jalan tuh. Jadi tuh turunnya tuh di stasiun ke-8, harusnya tuh harus 1 stasiun lagi gitu supaya dekat. Jadi kita tuh udah jalan dari Fakultas Ilmu Budaya situ sampai ke sini nih, gedung rektorat, katanya dari tadi nanya-nanya orang mulu, ternyata tinggal nyebrang lagi sampai. Kayak jauh banget. Aduh, pertama kali kesini, mohon maaf seperti norak seperti itu ya. Bagus banget tapi di sini berasa kayak ada di taman mana gitu, hijau banget tuh, liatin tuh. Jadi ini kita mau lanjut jalan lagi. Dah. Akhirnya kan sampai tuh di FIK, alhamdulillah sampai. Udah lama banget pokoknya tuh jalan, akhirnya sampai di FIK-nya. Pas lagi jalan itu juga aku tuh banyak banget ngevideo gitu, kukira bisa ngevlog gitu, tapi ternyata selama ngevlog tuh kayak dimarahin gitu. Jangan ngevlog dong, lihat-lihat jalan, jangan ngevlog, ini HP-nya taruh aja. Jadi ya gitu, aku sampai bikin kayak video, nanti aja ya vlognya. Lanjut ngevlognya habis UTBK aja ya, mau menikmati pemandangan dulu. Bye. Alhamdulillah setelah jalan gitu jauh, akhirnya kan ketemu. Terus habis itu ternyata di FIK itu kan ada kayak ruangan gitu. Terus habis itu di samping-sampingnya tuh kayaknya ada gitu loh, kayak sejenis tempat duduk gitu, mungkin kantin atau apa gitu. Aku nggak inget lagi, pokoknya jalan terus habis itu kayak ketemu kayak tempat duduk, kayaknya kantin deh, kantin gitu. Terus habis itu aku duduk lah di sana gitu. Seingatku tuh aku tuh duduk di kursi yang di atasnya tuh kayak payung tes sosro gitu kan, biasanya ada gitu kan tes sosro gitu. Terus aku tuh bingung kenapa di tes sosronya tuh kayak ada stiker tulisannya kok geografi gitu. Jadi kan duduk di situ kan, lama kelamaan kan bosen juga tuh mau jalan-jalan lagi gitu kan. Masih lama juga sih, kemarin tuh aku jalan ke UI-nya tuh jam 8, tapi aku tuh sesi 2 gitu loh. Aku tuh mulai jam setengah 1. Jadi kan aku jalan lagi tuh, nah ke musola. Di musolanya itu, nah musolanya tuh musola FMIPA. Musolanya bagus, gede gitu kan. Jadi akhirnya kami di situ aja tuh, diem gitu. Duduk gitu, duduk nyantai. Udah deh kan. Nih aku mau cerita pas pengalaman mulai UTBK-nya nih. Jadi udah mulai kan UTBK-nya tuh aku ngumpul gitu kan. Alhamdulillah aku dapet temen gitu yang juga sama-sama mau UTBK sesi kedua. Itu tuh pengawasannya super ketat banget. Jadi kan disuruh ngantri sebelum masuk. Terus habis itu aku disuruh cuci tangan. Terus aku kayak orang gelagapan gitu loh. Terus habis itu kan kata orangnya, ini harap yang masuk ruangan yang ini tuh, ruangan yang selanjutnya masuk, tolong HP-nya dimatikan. Jadi kan pertama kan masuk ada pengawasannya dulu gitu ya. Ada kayak bapak-bapak, gimana sih nyebutnya, kayak petugas yang keamanannya lah gitu. Disuruh keluarin ada kartu pelajar atau kartu tanda penduduk KTP. Terus ada disuruh keluarin yang kertas yang buat UTBK itu, yang disuruh di print. Aku kan nggak ada kartu pelajar nih, kartu pelajar aku kan ketinggalan di Kalimantan.
kartu pelajar aku tuh di handphone. Jadi pas orangnya tuh bilang tolong matiin, aku tuh malah nyalain handphone. Kan disuruh kasih unjuk kartu pelajar, gimana kalau HP-nya mati? Jadi kan aku ke sana. Terus ditanya, "Dek, kan sudah dibilang kalau handphonenya dimatikan." Terus aku jawab, "Maaf Pak, tapi kartu pelajar saya ada di handphone." Terus petugas yang lain kan nyahut gitu, "Kartu tanda penduduk aja nggak ada Dek," gitu katanya. Terus kataku, saya belum punya KTP Pak." Ya udah deh, orangnya tuh jadi kayak, "Oh iya iya." Terus katanya, "Ini matikan ya Dek handphonenya, nanti kalau disuruh unjukin baru dinyalain lagi handphonenya, nih pokoknya dimatikan dulu." Jadi kan ada kan ke ruangannya itu duduk semua pesertanya, jaraknya itu berjauhan banget gitu. Aku tuh sampai, kenapa sih diem-dieman begini, kenapa jadi bingung. Aku tuh mau ngomong tapi nanti takut ditegur lagi, soalnya tuh beneran kayak diem banget, kayak krik 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 krik, kayak diem banget gitu. Akhirnya kan udah tuh diem aja kan, diem pokoknya tuh. Tiba-tiba aku didatengin lagi dong sama petugasnya. Ya Allah, berapa kali aku didatengin petugas hari ini. Disuruh ternyata, "Dek, ini tolong dong dimasukin ke tas." Kan aku masukin kan itu disuruh dimasukin kan. Jadi yang disuruh dimasukin ke tas itu ada plastik tuh, isinya yang kartu yang di print tadi. Ya aku masukin lah. Terus orangnya tuh kayak agak sedikit lebih keras gitu suaranya bilangnya, "Plastiknya aja deh, plastiknya aja." Nah bilang dong dari tadi plastiknya aja yang dimasukin, kan jadi nggak dimasukin semuanya. Nih Bapak, maaf ya Pak, saya ngomel Pak. Ya pokoknya disuruh, akhirnya kan dimasukin lagi. Itu aku malu banget lagi kan, diliatin orang lagi aku. Dikira orang apa nih nanti masuk-masuknya, Allah kataku dalam hati. Apalagi kan ada tuh yang duduk deket aku gitu kan. Kan itu ada meja bundernya tuh kayak kepisah-pisah gitu loh. Dah satu meja bundar tuh ada 4 orang. Jadi kan 3 orang ini kan pasti bingung kan, kenapa nih kok disuruh apa nih, padahal cuma disuruh masukin plastik doang. Udah kan tuh lama. Terus habis itu ada cek suhu lagi, cek suhu. Udah cek suhunya tuh pakai kayak kamera sensor yang nunjukin jidat gitu deh. Aku masih inget tuh suhu aku 37 derajat, aman, alhamdulillah. Terus naik liftnya itu bergilir juga tuh. Jadi satu kali naik lift itu maksimal itu cuman ada 6 orang. Jadi kan 6 orang tuh. Terus pas di liftnya ada stikernya, stiker jarak stiker kayak tempat kaki gitulah. Terus habis itu katanya, "Tolong ya berdirinya itu menghadapnya sesuai dengan yang di kaki, yang ada di gambar stikernya." Oke lah, aku jadi dirinya sesuai stiker kaki itu. Aku ngadep belakang, orang yang belakang aku ngadep belakang, pokoknya berlawanan gitulah. Apa sih berlawanan gitu, ada yang ngadep depan. Pokoknya itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan lah. Pokoknya ramai, soalnya bukan lebih ke ramai sih, lebih ke menakutkan. Udah kan tuh, akhirnya masuk ke ruangan tes UTBK-nya. Nah kan jadinya di ruangan yang masuk ruang UTBK itu, aku kan dapet nomor 3, aku duduklah di situ. Gak taunya di dalam ruangan itu dikasih pengarahan lagi. Jadi pengarahannya tuh kayak panjang dan banyak dan sangat detail gitu. Aku bener. Kayaknya udah kepanjangan nih, langsung ke wawancaranya aja yuk. Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku lagi sama siapa namanya? Nah, nama aku Putri. Dia bisa dipanggil sote atau apa. Panggil sayang boleh? Oh boleh banget, aku sayang semua orang. Ya, SMA mana? Aku dari MAN 14. Itu ada di Pekayon. Ada di Pekayon. Iya, Jakarta Timur. Aku dari Kalimantan. Oh jauh. Iyalah, SMA-nya juga di Kalimantan. Jadi tadi gimana? Itu apanya? UTBK-nya? UTBK-nya kalau dibandingin sama soal-soal yang selama ini aku kerjain kayak TO gitu ya masih lebih mudah ya, tapi kalau sekalinya ada yang gak ngerti aja itu kayak bener-bener sama sekali gak pernah denger, apalagi terutama kayak sejarah. Kalau ekonomi, geografi aku masih itu lebih gampang, masih paham lah daripada itu, masih lebih gampang daripada TO-nya. Soal TO-nya aku juga gak bagus sih. Mudahan masuk. Yang pertama ilmu psikologi. Terus Yang kedua sastra Inggris. ya, doain ya teman-teman, amin ya Allah. Itu dua-duanya aku milih di UI, biarpun katanya persaingannya tinggi, nilainya tinggi, nggak apa-apa. Kalau pengen mah, kalau emang rezeki ya Nggak kemana.
Untuk kalian yang sedang berjuang, mau itu ntar UTBK yang tanggal 30 atau kapan lah itu hari terakhir, atau mau ujian mandiri atau apapun ujian itu, semangat ya buat yang gak ujian kelas 11, kelas 12 atau SMP, SD, uji semangat kan pokoknya. Nanti ketemu lagi. Ya, udah disuruh pulang udah. Iya. Dadah. Ya udah. Segitu dulu dari Miosote tersayang kalian. Dadah. Semoga kita ketemu lagi ya. Amin. Begini dulu teman-teman, nantikan part 2-nya ya. Maaf jika banyak kesalahan. Dadah.